Teman-teman tahu nggak sih kenapa sekarang pinjaman online itu lagi marak-maraknya? Kenapa ya? Yuk kita bahas. You don't even know my name, I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Rahmadita dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang maraknya pinjaman online ilegal terkait dengan penugasan bakti, narasi, logika, dan hati. Nah, di video ini saya akan menjelaskan 3 poin utama. Yang pertama itu, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan orang lain terlibat dalam pinjaman online. Yang kedua, apa saja dampak negatifnya jika kita terlanjur terlibat dalam pinjaman online. Dan yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah terlanjur terlibat dalam pinjaman online tersebut. Jadi sebelum saya masuk ke 3 poin utama tadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin, sehingga memiliki resiko yang lebih besar. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, tidak memiliki izin resmi, kemudian identitas pengurus dan alamat kantor tidak jelas, pemberian pinjaman sangat mudah seperti KTP, foto diri, dan nomor rekening, informasi bunga, biaya pinjaman, dan denda tidak jelas, bunga atau biaya pinjaman tidak terbatas, total pengembalian termasuk denda tidak terbatas, akses seluruh data di ponsel, ancaman teror, penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran foto dan video, tidak ada layanan pengaduan, serta penawaran melalui saluran komunikasi pribadi tanpa izin. Selanjutnya kita masuk ke poin yang pertama, yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang lain terlibat dalam pinjaman online. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan orang terlibat dalam pinjaman online ilegal yang pertama yaitu kebutuhan yang mendesak. Banyak orang beralih ke pinjaman online ketika mereka memiliki kebutuhan keuangan yang mendesak, seperti tagihan medis atau pengeluaran tak terduga lainnya. Yang kedua yaitu perilaku konsumen. Beberapa orang mengambil pinjaman online untuk mempertahankan gaya hidup tertentu, meskipun sebenarnya mereka tidak memiliki penghasilan untuk mendukungnya. Dan yang terakhir yaitu akses yang mudah. Pinjaman online ilegal seringkali mudah diakses dan memiliki proses aplikasi yang sederhana, sehingga membuat orang lain tertarik untuk melakukan pinjaman online karena dianggap lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya kita masuk ke dampak negatif akibat terlibat pinjaman online ilegal. Nah, dampak negatif terlibat pinjaman online ilegal itu antara lain yang pertama, suku bunganya itu tinggi. Jadi, pinjaman online ilegal itu seringkali disertai dengan suku bunga yang tinggi, sehingga mempersulit peminjam untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Kemudian, terlibat jebakan utang. Beberapa pemberi pinjaman online ilegal mungkin menggunakan taktik agresif untuk menagih pembayaran, yang dapat menyebabkan peminjam jatuh ke dalam siklus hutang. Dan yang terakhir yaitu konsekuensi hukum. Peminjam yang gagal membayar pinjaman online ilegal dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti dituntut atau gajinya dipotong. Dan yang terakhir, bagaimana cara menghindari pinjaman online dan apa yang harus dilakukan jika kita sudah terlanjur terlibat dalam pinjaman online tersebut. Untuk menghindari terlibat dalam pinjaman online ilegal, penting bagi kita untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, lakukan riset. Sebelum mengambil pinjaman, teliti pemberi pinjaman untuk memastikan mereka sah dan berlisensi. Yang kedua, baca cetakan kecil. Pastikan kita memahami syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk suku bunga dan jadwal pembayarannya. Kemudian mencari bantuan. Jika kita sudah terlanjur terlibat dalam hutang, carilah bantuan dari penasihat keuangan atau konselor kredit. Nah, jika kita sudah terlanjur terlibat dalam pinjaman online, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk keluar dari pinjaman online tersebut. Yang pertama, hentikan pembayaran. Jika kita dikenakan suatu bunga atau biaya tinggi, berhentilah melakukan pembayaran dan coba negosiasikan rencana pembayaran dengan pemberi pinjaman. Kemudian laporkan pemberi pinjaman. Jika pemberi pinjaman terlibat dalam praktik ilegal, laporkan ke pihak berwajib. Kemudian mencari bantuan hukum. Jika kita menghadapi konsekuensi hukum, carilah bantuan dari pengacara yang berspesialisasi dalam utang dan kebangkrutan. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.